Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Namaku Nisa, usia 32. Sudah menikah selama 6 tahun dengan seorang pria bernama Damar. Awalnya kupikir pernikahan kami akan jadi seperti impian kebanyakan perempuan. Tenang, penuh kasih, dan saling mendukung. Tapi kenyataannya, pernikahan ini perlahan menggerogoti kewarasanku, mengikis sedikit demi sedikit rasa percaya diriku, hingga aku sendiri tak yakin siapa sebenarnya diriku. Damar adalah pria yang sangat cerdas, terlalu cerdas bahkan. Di depan keluarga, teman-temannya, bahkan rekan kerjanya, ia tampil sempurna. Leluconnya selalu mengundang tawa, tutur katanya rapi, matanya bersinar penuh perhatian. Semua orang menyukainya, termasuk keluargaku, terutama ibuku yang pernah bilang, "Kamu beruntung dapat suami sebijak Damar. Dia pasti tahu apa yang terbaik buat kamu." Kupikir itu benar, dulu. Tapi semakin lama tinggal serumah dengannya, aku mulai merasa seperti hidup di tengah kabut. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tak bisa menunjukinya secara jelas. Rasanya seperti memegang pasir. Semakin keras aku mencoba menggenggamnya, semakin cepat ia lolos dari tanganku. Pernah suatu kali, aku memasak makan malam seperti biasa. Sop ayam dan tumis buncis, menu yang ia suka. Tapi ketika ia pulang, ia hanya menatap meja makan, mengernyit, lalu berkata dengan datar, "Lagi-lagi ini, kamu nggak capek masak makanan basi kayak gini tiap hari? Atau kamu memang senang bikin aku muak?" Aku tertegun. "Tapi ini sop ayam kesukaanmu." "Kesukaanmu, mungkin. Aku nggak pernah bilang aku suka, cuman kamu yang merasa seperti itu. Kamu halu, Nisa. Dingin, ringan, dan terdengar masuk akal." Aku terdiam, merasa malu karena mungkin aku memang mengada-ada. Tapi anehnya, aku yakin sekali bahwa minggu lalu dia memuji sop ayamku sampai 2 kali. Semua kejadian seperti itu terus berulang. Hal-hal kecil yang tampak sepele, tapi lama-lama membentuk sebuah pola. Aku meletakkan remote TV di meja, lalu keesokan paginya Damar mencarinya dengan wajah masam. Ketika aku bilang bahwa aku menaruhnya di meja, dia tertawa mengejek, "Kamu makin parah, ya. Aku yang taruh di atas kulkas. Lain kali jangan sentuh-sentuh barang kalau kamu nggak bisa ingat." Aku mulai mencatat hal-hal kecil di ponselku. Di mana aku meletakkan barang, jam berapa aku tidur, hal apa saja yang kuucapkan atau dia ucapkan. Tapi, bahkan catatan itu pun kadang membuatku ragu. Apa benar aku yang nulis ini? Apa aku lupa menulis detail lainnya? Selalu ada ruang untuk keraguan. Dan dia tahu itu. Dia memainkan ruang itu dengan sangat lihai. Beberapa kali aku menangis di kamar mandi. Sambil menatap refleksiku di cermin, aku bertanya dalam hati, apa aku memang gila? Teman-temanku mulai menjauh. Bahkan Tia, sahabatku sejak kuliah, tak lagi sering menghubungi. Saat kami sempat bertemu, dia menatapku penuh kasihan dan berkata hati-hati, "Damarnya baik banget, Nis. Tapi kadang kamu emang kelihatan emosional gitu. Aku takut kamu kelelahan atau stres. Kamu udah cek ke psikolog belum?" Itulah yang membuatku semakin tenggelam. Semua orang percaya padanya, termasuk aku, kadang-kadang. Namun semuanya berubah ketika satu kejadian kecil mengubah segalanya. Waktu itu, aku baru saja pulang dari pasar, membawa kantong belanjaan berisi bahan untuk memasak. Sesampainya di rumah, pintu depan terbuka sedikit. Aneh, karena aku yakin telah menguncinya tadi pagi. Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin Damar lupa menguncinya saat pergi. Saat aku masuk, rumah sepi. Tapi ada gelas pecah di lantai ruang tamu. Kaca berhamburan, dan ada noda merah kecil di karpet. Aku panik. Lalu tiba-tiba Damar muncul dari arah kamar, mengenakan kemeja yang belum disetrika dan tatapan marah. "Apa-apaan ini? Kamu ngamuk lagi?" katanya.
Apa? Jangan pura-pura bodoh, Nisa. Kamu datang-datang langsung bikin berantakan rumah. Ini, kamu lempar gelas. Kenapa? Karena aku lupa beliin cabai. Darahku berdesir. Aku baru datang. Aku baru dari pasar. Jangan bohong. Tetangga lihat kamu keluar sebentar, katanya kamu kelihatan marah-marah sendiri. Kamu kenapa sih? Mau aku bawa ke psikiater? Aku terdiam. Mulutku kering, jantungku berdegup sangat kencang. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak memecahkan gelas itu. Aku tidak masuk rumah sebelumnya. Aku tidak gila. Aku yakin hari itu aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tidak bilang siapa-siapa. Tidak pada ibuku, tidak pada sahabatku, tidak pada siapapun. Aku beli kamera CCTV kecil, model tersembunyi, lewat toko online. Aku pasang sendiri saat Damar ke luar kota 2 hari. 1 di ruang tamu, 1 di dapur, 1 lagi menghadap ke arah pintu kamar tidur. Aku tahu itu melanggar privasi, tapi ini rumahku juga. Dan aku sudah lelah merasa seperti orang asing di hidupku sendiri. 3 minggu pertama, tidak banyak yang terekam. Atau, lebih tepatnya, Damar tampak seperti dirinya yang biasa. Tenang, pendiam, sesekali mengeluh tapi tidak meledak. Tapi minggu keempat, sesuatu terjadi. Hari itu, aku sengaja pulang lebih malam dari biasa. Aku bilang ke Damar bahwa aku harus lembur, padahal aku duduk di kafe sampai jam 8 malam. Sementara itu, kamera merekam segalanya. Aku tidak langsung menonton rekamannya malam itu. Aku terlalu lelah. Baru keesokan harinya, setelah Damar berangkat kerja, aku duduk di depan laptop dan mulai memutar rekaman. Dan di sanalah aku melihatnya. Damar membuka kulkas, mengambil botol sirup, lalu sengaja menumpahkannya di lantai dapur. Ia mengambil sandal jepitku, mencelupkannya ke noda sirup, lalu meletakkannya di dekat meja makan. Setelah itu, ia membuka pintu kulkas lagi, mengacak-acak isinya, dan tersenyum. Bukan senyum marah, tapi senyum tipis yang membuat bulu kuduku meremang. Senyum puas. Tanganku gemetar saat menekan pos. Mataku panas. Jadi selama ini, semua kekacauan yang kutemui di rumah, bukan aku. Itu dia. Aku terus menonton. Di rekaman lain, ia terlihat mengubah posisi kunci, menyembunyikan remote, bahkan menaruh handphoneku di bawah sofa, lalu berpura-pura membantu mencarinya. Ia membuat kekacauan, lalu memposisikan dirinya sebagai penolong. Manipulasi yang begitu rapi. Begitu pelan. Begitu psikopat. Aku butuh waktu beberapa hari untuk bisa tidur dengan tenang setelah melihat rekaman itu. Tapi setidaknya sekarang aku tahu satu hal. Aku waras. Aku tidak gila. Namun bagaimana aku bisa membuktikannya ke orang lain? Itulah tantangannya. CCTV menjadi saksi. Tapi siapa yang akan percaya padaku tanpa menganggap aku sedang membalas dendam atau membuat narasi? Aku mulai menyusun semuanya dalam folder digital. Semua rekaman, semua log catatan di ponselku, bahkan tangkapan layar percakapan kami yang menunjukkan bagaimana ia sering memutar balik fakta. Ini akan menjadi bukti, tapi aku tidak akan langsung menghadapinya. Tidak. Aku ingin dia tahu, pelan-pelan, bahwa aku sudah tidak bisa dia tipu lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mulai tersenyum. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mulai tersenyum. Senyum yang bukan sekadar menutupi luka, bukan senyum bertahan, bukan senyum demi menyenangkan orang lain. Ini senyum baru. Satu tarikan bibir yang mengandung kekuatan. Aku tahu sekarang, aku bukan korban yang harus diam. Aku tahu, keheninganku selama ini bukan kelemahan, tapi senjata yang belum kugunakan. Sejak hari itu, aku bermain peran. Aku menjadi Nisa yang dulu. Lembut, penurut, mudah tersinggung, dan cepat minta maaf. Aku kembali jadi istri yang bisa dimengerti. Kenapa suaminya menganggapnya gila? Damar tak curiga sama sekali. Ia mengira semua kembali normal, seperti sebelumnya. Ia bahkan mulai lebih lembut. Mungkin karena merasa cengkramannya atas diriku semakin kuat. Tapi dalam diam, aku terus mengumpulkan bukti. Setiap malam saat dia tidur,
Aku memindahkan rekaman CCTV dan membuat salinannya ke hard disk eksternal. Aku menamai folder itu pintu keluar dan menyimpannya dalam brankas kecil yang kutaruh di rumah Tia diam-diam saat berkunjung. Kuduga, kalau suatu saat aku menghilang atau tiba-tiba mengalami kecelakaan, setidaknya ada yang bisa tahu bahwa aku tidak gila, bahwa aku tahu persis siapa Damar sebenarnya. Tapi bahkan dalam perencanaan paling teliti, hidup tetap punya cara untuk menyelipkan luka yang tak terduga. Hari itu, Damar pulang lebih cepat dari biasanya. Aku sedang berada di kamar, menyusun pakaian yang sudah dicuci saat dia membuka pintu dan menatapku dengan pandangan tajam. "Apa kamu ngelacak aku?" Aku terdiam. "Apa maksudmu?" Dia melempar ponselnya ke tempat tidur. Layarnya memperlihatkan notifikasi dari aplikasi pelacak, aplikasi yang ternyata menyimpan lokasi saat dia membuka laptop kantor dari jaringan rumah. Aku bodoh. Aku lupa menonaktifkan sinkronisasi otomatis. Tapi aku tetap menjaga wajahku tenang. "Kenapa aku harus ngelacak kamu?" Tanyaku hati-hati. Dia melangkah mendekat. Wajahnya mulai memerah. "Kamu pikir kamu siapa, hah? Kamu pikir kamu bisa main mata di belakangku? Aku tahu kamu aneh akhir-akhir ini." Jantungku berdegup lebih cepat. Untuk sesaat aku membayangkan, dia akan menyentuhku, lagi, bukan dengan lembut, tapi seperti malam itu, ketika ia mencengkram lenganku begitu kuat sampai meninggalkan lebam. Tapi kali ini aku tidak mundur. Aku tatap matanya, dalam dan lama. "Aku cuma pengen tahu kamu jujur." Kataku pelan. Dia tersenyum miring. "Oh, kamu mulai drama lagi. Sudah kubilang dari dulu, kamu itu punya masalah. Kamu nggak stabil, Nisa. Kamu suka halu. Kamu harus diobatin." Ada sorot kesenangan di matanya saat mengucapkannya. Seperti seekor kucing yang baru saja memukul-mukul. Tikus yang sudah tidak bisa melawan. Tapi aku tidak lagi jadi tikus. Hari berikutnya aku mengatur janji bertemu dengan seorang pengacara. Bukan untuk langsung cerai, belum. Tapi aku perlu tahu opsi hukum jika keadaan menjadi berbahaya. Aku ceritakan semuanya. Dan kulihat ekspresi pengacara itu berubah saat menonton sebagian rekaman yang kubawa. "Ini bukan hanya manipulasi emosional," katanya. "Ini bisa masuk ke ranah kekerasan psikis. Kalau kamu punya bukti yang lebih lengkap, kita bisa bawa ini ke ranah hukum. Tapi kamu harus hati-hati. Orang seperti dia, begitu merasa kendalinya, goyah, bisa sangat berbahaya." Aku pulang dengan kepala berputar-putar. Tapi satu hal yang pasti, waktuku bersandiwara hampir habis. Aku harus bergerak cepat. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan hal-hal aneh. Ada catatan di meja, makan yang tidak kutulis. Kata-kata acak yang tampaknya seperti pengingat. Minum obat jam 7 malam. Jangan lupa janji dengan Dr. Rudy. Tapi aku tidak minum obat apapun. Aku tidak kenal dokter itu. Pertama kupikir aku lupa. Tapi tidak. Itu bukan tulisanku. Dan aku tahu siapa yang ingin agar tulisan itu ada di sana. Malamnya, Damar bertanya dengan nada santai sambil menyendok nasi. "Obat kamu gimana? Kamu lupa lagi ya tadi sore?" Aku menatapnya tajam. "Obat apa?" Dia menoleh pelan. "Kamu kan tahu. Kamu pernah konsultasi. Katanya kamu punya gangguan mood. Kamu sering panik, marah tiba-tiba. Ingat nggak? Aku nggak pernah ke psikiater." "Pernah. Aku yang nganter." "Kamu lupa?" Aku tertawa. Ringan dan kering. "Kalau aku lupa, pasti kamu punya buktinya kan?" Dia menatapku. Kali ini lebih dalam. Seperti seseorang yang sedang mencoba membaca isi pikiranku. Mencoba mencari celah untuk menyelipkan keraguan. Aku berdiri dari meja makan dan membawa piringku ke dapur. Di sana, aku tarik napas panjang. Tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Marah yang telah kupendam bertahun-tahun kini bergemuruh tanpa bisa dibendung. Malam itu, aku buka kembali folder pintu keluar. Aku menambahkan satu rekaman baru. Audio yang terekam dari mikrofon kecil di bawah meja makan. Semua yang ia ucapkan soal psikiater fiktif, itu terekam jelas. Hari-hari berikutnya, permainan Damar menjadi lebih agresif.
Dia mulai membanting barang kecil, menyebar kabar bahwa aku pernah dirawat diam-diam, bahkan mendatangi Tia dan curhat bahwa aku tak stabil. Aku tahu itu karena Tia akhirnya menghubungiku dengan suara ragu. Dia bilang kamu pernah ngelukain diri sendiri, Nis. Itu benar. Aku menahan napas. Nggak pernah, Tia. Kamu pernah lihat aku seperti itu? Tia diam cukup lama di ujung telepon. Lalu, perlahan ia bicara. Aku nggak tahu. Damar kelihatan yakin banget. Tapi aku mulai ngerasa aneh. Dia cerita seolah kamu musuhnya. Aku tahu Tia mulai ragu. Tapi itu belum cukup. Semua belum cukup. Sampai satu kejadian mengubah peta permainan secara permanen. Malam itu listrik rumah padam. Hanya rumahku, bukan lingkungan sekitar. Aku tahu, karena kulihat lampu rumah tetangga tetap menyala dari jendela. Damar tidak ada, di rumah katanya ia harus lembur. Tapi aku tahu dia bohong. Kupakai senter dan naik ke lantai 2. Tapi saat aku berjalan menuju kamar tidur, aku mendengar bunyi pelan dari dapur. Seperti suara langkah kaki. Aku membeku. Senter di tanganku menyorot, pintu dapur yang terbuka sedikit. Aku melangkah pelan, mencoba tidak menimbulkan suara. Dan ketika aku mendorong pintu itu, aku melihatnya. Damar. Berdiri di depan lemari dapur dengan obeng di tangannya, sedang mencabut sesuatu. Kamera. Dia temukan salah satu kamera. Seketika dia berbalik dan melihatku. Wajahnya tidak kaget, tapi marah. Sangat marah. Dalam gelap, matanya berkilat seperti binatang terpojok. "Kamu pikir kamu pintar ya?" katanya lirih. "Kamu pikir kamu bisa kabur dari aku?" Tanganku mengepal. Aku mundur perlahan, lalu berkata dengan suara tenang, "Semua sudah terekam, bukan cuma ini, semua. Aku sudah simpan di luar rumah. Kamu nggak akan bisa hancurkan semuanya." Dia tertawa. "Nggak akan ada yang percaya kamu. Kamu tahu itu." Aku tersenyum. "Kali ini, aku punya saksi yang nggak bisa kamu kelabui. CCTV." Untuk pertama kalinya, aku melihat Damar goyah. Ia diam. Napasnya memburu. Lalu, seperti seekor serigala yang kehilangan arah, ia melempar obeng ke lantai dan keluar rumah tanpa sepatah kata. Aku berdiri di tengah dapur, dengan tubuh gemetar. Tapi itu bukan getar ketakutan. Itu getar kemenangan yang mulai terasa di ujung jari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Dan dia akan segera runtuh. Hari berikutnya, Damar tidak pulang. Pagi datang dengan keheningan yang ganjil, seperti langit pun sedang menahan napas. Tak ada suara deru mobil di garasi, tak ada langkah kakinya di dapur. Tak ada komentar sinisnya saat aku membuat teh terlalu manis. Rumah yang biasanya penuh dengan tekanan halus, kini terasa kosong. Tapi bukan berarti aman. Aku tahu Damar sedang merencanakan sesuatu. Ia bukan tipe pria yang menyerah. Ia manipulatif, penuh perhitungan, dan yang paling berbahaya, ia tidak pernah membiarkan lawan merasa menang terlalu lama. Dan benar saja, sekitar pukul 10 pagi, pintu rumah diketuk keras. Aku melihat dari jendela, 2 pria berseragam. Polisi. Seketika, jantungku mencelup ke perut. Aku buka pintu dengan hati-hati. "Selamat pagi, Bu Nisa," tanya salah satu dari mereka. Aku mengangguk. "Kami mendapat laporan. Ada dugaan pengabaian kesehatan mental, serta kekerasan dalam rumah tangga. Kami ingin berbicara dengan Anda." Aku membeku, napas tercekat. Laporan dari siapa lagi kalau bukan dari Damar? Saya tidak melakukan apapun. Suaraku gemetar, tapi mataku tajam. Saya yang selama ini jadi korbannya. Salah satu dari mereka mengangguk. "Kami tidak menuduh apa-apa, Bu. Tapi kami perlu memeriksa rumah dan memastikan Anda dalam keadaan stabil. Kami juga mendapat pernyataan dari suami Anda bahwa Anda menyimpan alat pemantau secara ilegal." Aku ingin tertawa. Jadi itu caranya. Dia memutarbalikkan semuanya. Sekarang aku yang terlihat seperti penguntit. Istri tak stabil yang menyimpan kamera tersembunyi untuk menguntit suaminya.
Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan semuanya detik itu juga. Tapi aku tahu, bukan begitu caranya. Panik adalah jebakan yang dia harapkan. Dia ingin aku terlihat histeris, kacau, meledak. Aku menatap polisi itu dan berkata, "Silakan masuk, saya akan tunjukkan semuanya." Mereka memeriksa rumah. Aku memperlihatkan kamera yang tertinggal, satu yang sudah dicabut Damar, satu lagi yang masih terpasang. Aku buka laptop, kutunjukkan sebagian rekaman. Tapi tentu saja, semua itu butuh verifikasi, dan mereka tidak bisa langsung menyimpulkan. Kami akan teruskan ini ke penyelidikan lebih lanjut. Tapi untuk sementara, kami sarankan Anda tetap tenang, dan jangan meninggalkan kota. Ujar salah satu dari mereka. Setelah mereka pergi, aku terduduk di lantai ruang tamu. Nafasku tercekat. Ada rasa takut yang mulai merambat. Tapi aku ingat, aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Tia datang sore itu tanpa diundang. Matanya merah, wajahnya pucat. Aku harus jujur, katanya sambil duduk di tepi sofa. Damar datang ke rumahku kemarin. Dia bawa surat. Katanya kamu harusnya udah ditangani sejak 2 tahun lalu. Dia bilang kamu pernah nyaris nyeret diri kamu ke jalan waktu bertengkar. Aku menatapnya. Dan kamu percaya? Dia diam. Lalu perlahan menggeleng. Dulu iya. Tapi pas dia ngomong, ada sesuatu yang ganjil. Dia terlalu tenang, terlalu siap. Seperti dia lagi jual cerita. Aku tahu kamu bisa marah, Nisa. Tapi aku juga tahu kamu nggak gila. Air mataku mengalir pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada satu orang, satu saja, yang percaya padaku tanpa keraguan. Aku serahkan padanya hard disk eksternal berisi semua salinan. Kalau terjadi apa-apa padaku, kamu tahu harus bawa ini kemana. Beberapa hari kemudian, Damar kembali pulang, tapi bukan dengan tangan kosong. Ia datang bersama seorang pria bersetelan jas, psikiater swasta yang mengaku dihubungi oleh Damar karena kondisi mental istrinya memburuk. Mereka duduk di ruang tamu seolah ini sesi konsultasi keluarga yang biasa. Aku duduk di seberang mereka, dengan wajah netral, tangan terlipat di pangkuan. "Bu Nisa," ujar psikiater itu dengan nada hangat tapi profesional. "Suami Anda khawatir. Katanya, Anda mengalami stres berat dan mulai menyimpan rekaman rahasia. Anda percaya rumah ini dipenuhi bahaya. Apakah itu benar?" Aku tersenyum pelan. "Saya menyimpan rekaman bukan karena saya delusi, tapi karena saya punya alasan. Saya tahu apa yang saya lihat. Dan kalau Anda ingin tahu faktanya, saya bisa tunjukkan bukti yang bahkan bisa Anda telaah secara objektif." Damar tertawa kecil, mencoba terlihat bijak. "Sayang, kamu mulai lagi. Kamu kan sering salah ingat. Coba kamu pikir baik-baik. Semua ini kamu rekam," katanya. "Tapi di mana bukti bahwa itu bukan halusinasi kamu saja?" Aku menatapnya, lama. Lalu aku berdiri, mengambil laptop, membuka folder. Kuputar satu rekaman, volume penuh. Rekaman dari dapur malam itu. Suara Damar, suara langkah kakinya, suara obeng mencabut kamera. Lalu, suara ancamannya. Ruang tamu mendadak sunyi, psikiater itu tampak terkejut. Ia melirik Damar. "Pak Damar, ini suara Anda?" Damar mencoba, tertawa lalu berkata, Itu rekaman lama. Dia ngedit. Dia sering halu kayak begini. Itu bisa diedit." "Cukup," kataku, berdiri dan mematikan laptop. Saya sudah capek hidup dalam dunia yang dia buat. Kalau Anda masih ragu, saya bisa perlihatkan puluhan bukti lain. Atau, lebih baik lagi, saya bisa serahkan langsung ke pengacara saya. Wajah Damar berubah merah, lalu putih, lalu kosong. Aku menatapnya lurus. "Kamu yang seharusnya diperiksa, bukan aku." Psikiater itu pamit tak lama kemudian, dengan wajah canggung dan ucapan, "Saya akan pertimbangkan laporan ini dari sisi medis dan hukum." Malam itu, Damar duduk di ruang tamu selama berjam-jam. Tak bicara,
tak bergerak. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak tahu harus memainkan peran apa. Aku menatapnya dari tangga, dan entah kenapa, aku merasa kasihan. Tapi aku tahu lebih baik daripada menaruh simpati pada monster. Karena orang seperti Damar bukan berhenti karena takut, tapi karena tahu mereka kalah. Dan kekalahan seperti itu tak pernah diterima dengan tenang. Aku tidur malam itu dengan lampu menyala. Dan sebuah pemikiran di benakku yang berdenyut semakin keras. Akhirnya, cengkeramannya mulai patah. Tapi perang belum benar-benar selesai. Keesokan paginya, aku terbangun dengan ketukan halus di pintu. Bukan ketukan kasar seperti kemarin-kemarin. Ketukan ini, hati-hati. Seperti seseorang yang tahu betul ketenanganku bisa meledak kapan saja. Aku membuka pintu kamar dan menemukan Damar berdiri di sana, membawa secangkir kopi. Aku bikinin kamu kopi. Aku tahu kamu susah tidur semalam. Dia tersenyum. Senyum yang terlalu tenang, terlalu palsu. Dan di balik itu semua, aku bisa mencium bau busuk dari rencana yang belum ia lontarkan. Kupandangi kopi itu beberapa detik, lalu berkata dingin, "Taruh aja di meja. Aku lagi nggak pengen minum." Dia menurunkannya pelan, masih dengan senyum itu. "Aku cuma pengen semuanya balik kayak dulu. Kamu dan aku, kita bisa perbaiki ini." Aku menghela napas. "Perbaiki? Kamu mau perbaiki luka yang kamu gali sendiri setiap hari, Damar?" Dia mendekat. Suaranya berubah lebih pelan, lebih merayu. "Sayang, aku khilaf. Aku cuma panik kamu bakal ninggalin aku. Makanya aku lakukan itu semua. Kamera, rekaman, itu karena kamu gak bisa dikendalikan. Aku takut kamu nyakitin diri sendiri." Aku menahan tawa getir. "Kamu takut aku nyakitin diri sendiri? Atau kamu takut aku akhirnya bisa lepas dari kamu?" Dia diam. Dan dalam jeda itu, aku melihatnya. Topeng itu retak sedikit. Ada kemarahan tersembunyi di balik mata teduhnya, tapi ia menarik napas, lalu kembali mengenakan wajah suami baik-baik itu. "Kalau kamu mau, kita bisa konseling bareng. Aku siap berubah." Aku menatapnya lama sekali. Lalu aku tersenyum kecil dan berkata, "Kamu terlalu terlambat, Damar." Hari itu, aku pergi ke kantor pengacara lagi. Kali ini bukan untuk konsultasi. Aku minta bantuan mereka untuk menyiapkan laporan resmi. Semua bukti sudah cukup kuat. Ada rekaman audio, rekaman video, bahkan tanggapan dari psikiater yang datang kemarin. Aku ingin membawa ini ke meja hukum. Bukan sekadar agar aku bisa pergi, tapi agar dia tidak bisa menjebak wanita lain dengan cara yang sama. Sementara itu, dia membantuku dengan satu langkah berani, menyebarkan potongan rekaman ke grup keluarga besar. Grup WhatsApp yang selama ini hanya dipenuhi ucapan ulang tahun dan kiriman foto arisan, efeknya luar biasa. Sore hari, ponselku tak berhenti bergetar. Tante, sepupu, bahkan adik iparku mengirim pesan. Sebagian kaget, sebagian minta maaf karena selama ini percaya Damar sepenuhnya. Tapi yang paling mengejutkan adalah pesan dari ibu mertuaku. "Nisa, ibu gak nyangka. Ibu kira kamu yang labil, tapi kalau ini semua benar, kamu harus kuat. Ibu dukung kamu." Aku menangis membaca itu. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, dunia mulai melihatku. Tapi Damar, dia bukan tipe pria yang mundur dengan tenang, dan dia membuktikan itu malamnya. Aku sedang mencuci piring saat listrik tiba-tiba padam lagi. Bukan hanya rumahku, satu kompleks, gelap total, hanya cahaya, bulan yang masuk dari celah jendela dapur. Tapi aku tahu, gelap begini adalah panggung favorit Damar. Dan aku benar. Tak lama, suara jendela ruang tamu yang terbuka paksa terdengar dari kejauhan. Aku langsung mematikan keran, meraih ponsel, dan mengaktifkan kamera belakang sebagai penerang. Kaki-kakiku gemetar tapi tetap berjalan pelan ke ruang tamu. Di sana, aku melihatnya. Damar, berdiri dengan jaket hitam, wajah setengah tertutup masker.
Aku kasih kamu kesempatan, desisnya. Tapi kamu malah nyebarin aib. Kamu pikir kamu bisa kalahkan aku di pengadilan? Aku tahan gemetar itu. Kamu masuk rumahku tanpa izin. Semuanya terekam. Dia tertawa pelan. Kamu pikir aku nggak bisa ngilangin semua itu? Satu flash disk, satu laptop, dan kamu balik lagi jadi istri baik-baik yang semua orang anggap gila. Tanganku meraih meja samping. Di sana ada sesuatu yang sudah kusiapkan beberapa hari ini. Semprotan merica. Seketika ia maju, aku semprotkan cairan itu tepat ke wajahnya. Jeritan Damar menggema di ruang tamu. Ia jatuh tersungkur sambil mengusap wajah, menggeliat dan berteriak, memaki. Aku berlari keluar rumah, ke rumah Tia yang jaraknya hanya 2 rumah dari tempatku. Tia sudah siap. Dia menelpon polisi begitu aku kabur dari rumah. Damar ditangkap malam itu, wajahnya merah, matanya membengkak. Tapi bukan itu yang kupedulikan, yang membuatku tersenyum adalah ekspresi ketakutan di wajahnya. Ketakutan yang nyata. Ketakutan yang selama ini hanya aku yang rasakan. Akhirnya berpindah padanya. Aku duduk di ruang tamu rumah Tia, diselimuti dan diberi teh hangat. Nafasku masih tersengal, tapi hatiku perlahan mulai damai. Semua belum selesai. Akan ada proses hukum, akan ada pertanyaan dari media, akan ada tekanan dari berbagai arah. Tapi malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku bukan wanita gila yang harus diselamatkan. Aku adalah wanita waras yang akhirnya membebaskan diri dari seorang pria yang menyamar sebagai pelindung, padahal selama ini dia adalah musuhku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Tapi rasa utuh itu tidak bertahan lama. Pagi harinya, dering telepon dari nomor tak dikenal membangunkanku. Suara di seberang terdengar formal, tapi tajam. Bu Nisa, kami dari firma hukum Yudhistira & Rekan. Kami mewakili klien kami, Damar Al-Farizi, dalam perkara hukum yang sedang berlangsung. Kami mohon kerjasamanya untuk hadir dalam mediasi esok hari. Aku terdiam. Mediasi? Ya, sesuai permintaan klien kami. Jika ibu tidak hadir, kami akan melanjutkan proses ini secara sepihak. Mataku beralih pada jendela, menatap langit pagi yang masih kelabu. Jadi, dia sudah mulai memainkan langkah barunya. Bukan lagi ancaman langsung, tapi strategi hukum. Panggung baru, di mana kata-kata akan lebih tajam dari pukulan, dan bukti bisa diputar seperti bayangan. Tia melihat ekspresiku dari seberang meja makan. Dia nggak akan berhenti, ya? Aku mengangguk pelan. Enggak, karena dia belum merasa kalah. Dan, benar saja, di hari mediasi, ruangannya dingin dan kaku. Seperti suasana pemakaman untuk pernikahan yang sudah lama mati. Damar duduk di ujung meja, mengenakan kemeja putih yang digosok rapi, wajahnya polos, bersih, dan penuh perhitungan. Di sebelahnya pengacara muda dengan mata tajam dan senyum sopan. Pengacaraku duduk di sisiku. Ia sudah tahu cerita lengkapku, sudah menonton semua rekaman. Tapi dia juga mengingatkanku, hukum tidak selalu berpihak pada kebenaran, tapi kita akan buat ini berpihak. Mediator mulai bicara, mencoba menyusun suasana damai. Tapi damai bukan tujuan Damar. Ia angkat tangan, langsung membuka sesi dengan nada yang manis-manis mengerikan. Saya di sini bukan untuk menyerang, katanya. Saya hanya ingin istri saya kembali stabil. Saya ingin dia mendapat perawatan. Saya ingin pernikahan kami diselamatkan. Mataku nyaris keluar mendengar kalimat itu. Tapi aku diam, karena aku tahu dia sedang bermain. Dan dia ingin aku meledak. Tapi tidak hari ini. Saya punya bukti, ucap Damar, lalu menyerahkan selembar kertas pada mediator. Ini catatan dari klinik tempat Nisa pernah datang. Dia pernah konsultasi untuk gangguan kecemasan dan delusi ringan. Itu benar. Aku memang pernah datang ke klinik itu 2 tahun lalu, setelah kehilangan ayahku dan mengalami kecemasan berat. Tapi itu tidak menjadikanku gila. Tidak menjadikan rekaman yang kuambil sebagai halusinasi. Mediator menoleh padaku. Bu Nisa, apa benar ini catatan milik Anda?
Aku mengambil kertas itu, membacanya, lalu mengangguk. Benar, tapi saya datang secara sadar. Saya tidak pernah didiagnosis gangguan delusi, dan saya sembuh. Justru setelah itu, saya mulai sadar bahwa gangguan terbesar saya bukan dari dalam kepala, tapi dari orang yang tidur di ranjang yang sama dengan saya. Wajah Damar sedikit berubah. Ia tak menduga aku akan mengakuinya tanpa malu. Dan itu adalah retakan kecil lagi di topengnya. Aku menatap langsung ke mata mediator. Saya punya bukti video, suara, bahkan rekaman CCTV yang menunjukkan bagaimana suami saya menghapus kamera yang saya pasang untuk perlindungan diri. Saya bukan delusional. Saya seorang istri yang berusaha bertahan hidup. Mediator mengangguk pelan. Jika demikian, kita akan lanjut ke proses hukum formal. Mediasi hari ini ditutup. Di luar ruang mediasi, Damar menghampiriku. Sendirian. Tanpa pengacara. Ia tersenyum. Kamu pikir kamu menang karena rekaman kecil itu? Dunia hukum bisa dibeli, Nisa. Kamu tahu itu. Aku menatapnya. Tapi kamu lupa satu hal, Damar. Reputasimu nggak bisa dibeli balik setelah rusak. Dan saat aku melangkah, pergi, aku melihat sesuatu di matanya yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Takut. Minggu-minggu berikutnya, proses hukum berjalan. Saksi mulai dipanggil. Polisi yang menangkap Damar malam itu memberi kesaksian. Psikiater yang pernah ia datangkan memberikan pernyataan tertulis. Mengatakan bahwa rekaman yang kulampirkan sah dan menunjukkan perilaku manipulatif yang tidak konsisten dengan tuduhan Damar. Tia menjadi saksi kunci. Ia bicara dengan suara bergetar tapi tegas. Tentang bagaimana ia dulu percaya Damar. Tentang bagaimana Damar selalu menanamkan cerita tentang aku. Tapi kemudian, setelah melihat rekaman dan mendengar sendiri kata-kata yang keluar dari mulut Damar, dia tahu siapa sebenarnya yang tidak waras. Damar bukan suami yang perhatian, kata Tia saat persidangan. Dia aktor. Dan Nisa adalah korbannya. Ruangan terdiam. Aku duduk di kursi saksi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Tidak merasa kecil. Tidak merasa sendiri, aku merasa hidup. Dan di tengah ruang pengadilan yang sunyi itu, aku menatap Damar. Ia duduk di kursi tergugat, matanya kosong, wajahnya pucat, tangannya mengepal. Topeng itu telah hancur. Tak ada lagi kata-kata manis, tak ada lagi senyum manipulatif. Dia hanya seorang pria yang tak bisa lagi menyembunyikan siapa dia sebenarnya. Dan aku adalah wanita yang akhirnya bisa melihat dirinya sendiri di cermin tanpa rasa bersalah, tanpa keraguan, tanpa luka yang terus berdarah. Aku telah melalui badai. Tapi aku tahu, ini baru awal dari perjalanan baruku sebagai perempuan yang tidak lagi dikurung oleh kata-kata orang lain. Sebagai perempuan yang akhirnya bebas. Sebagai perempuan yang akhirnya bebas. Namun kebebasan bukan berarti luka itu langsung sembuh. Malam itu, meski sidang telah usai dan langkahku mulai menjejak ke arah yang baru, aku duduk sendiri di kamar Tia, menatap langit-langit dengan dada yang terasa berat. Tanganku masih menggenggam kertas putusan yang menyatakan bahwa gugatan cerai telah dikabulkan. Damar dijatuhi larangan mendekatiku dalam radius 500 meter. Dan seluruh bukti manipulasi serta intimidasi disahkan sebagai pelanggaran berat terhadap hakku sebagai istri. Tapi mengapa? Hatiku masih terasa penuh lubang. Aku bangkit perlahan dan berjalan ke cermin. Bayangan di balik cermin itu, perempuan dengan lingkar hitam di mata, pipi sedikit cekung, dan sorot mata tajam. Aku hampir tidak mengenalinya. Tapi dia adalah aku. Bukan Nisa yang dulu takut bicara, yang ragu mengambil keputusan, yang selalu merasa bersalah. Ini adalah Nisa, yang baru, tapi juga penuh trauma. Tia mengetuk pintu lalu masuk tanpa menunggu jawaban. "Kamu udah makan?" Aku menggeleng pelan. Dia duduk di tepi ranjang, menyodorkan semangkuk bubur dan berkata lembut, "Kamu udah menang, Nis, tapi kamu juga harus sembuh." Kata-kata itu seperti air hangat yang merembes ke pori-pori. Iya, aku memang harus sembuh.
bukan hanya dari luka fisik, tapi luka dalam yang tak terlihat. Luka dari setiap malam ketika aku ragu pada pikiranku sendiri, ketika aku menangis tanpa tahu mengapa, ketika aku mengira semua keburukan yang terjadi adalah salahku. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk datang lagi ke psikiater. Bukan karena aku gila, seperti yang Damar tanamkan selama ini, tapi karena aku tahu, menyembuhkan diri adalah bentuk kekuatan. Damar membentuk sistem, kata Dr. Yulia, psikiaterku, setelah mendengar kisah lengkap. Sistem di mana kamu merasa kecil, bersalah, dan tergantung. Itu bukan cinta, Nisa. Itu pengendalian. Aku mengangguk. Kenapa aku bisa nggak sadar selama itu? Karena manipulasi bukan datang tiba-tiba. Dia mengikismu pelan-pelan, sampai kamu nggak sadar kamu udah kehilangan suaramu sendiri. Aku keluar dari ruang konseling dengan langkah lebih ringan, meski langit di luar masih mendung di dalam diriku. Seperti ada lilin kecil yang mulai menyala. Tapi kehidupan nyata tidak diam menunggu aku sembuh. Minggu berikutnya, aku mendapat kabar bahwa Damar menghilang. Dia tak muncul di kantor. Rumah, kontrakan tempat dia tinggal sejak keluar dari rumah kami kosong. Nomornya tidak bisa dihubungi. Bahkan pengacaranya pun tidak tahu dia di mana. Dia langsung panik. Kamu pikir dia kabur? Aku menggeleng. Enggak, dia sedang merencanakan sesuatu. Aku bisa rasa itu. Dan benar saja. 3 hari kemudian, muncul sebuah video di media sosial. Wajah Damar muncul di layar ponsel. Ia berbicara dengan suara pelan, wajahnya tampak lelah, tapi tetap dengan nada penuh drama. Aku tahu kalian semua sudah menghakimi aku, tapi aku bukan monster seperti yang digambarkan mantan istriku. Aku hanya pria yang mencoba menyelamatkan pernikahannya. Aku kehilangan arah, tapi apakah aku pantas dibuang begitu saja? Video itu viral. Ribuan komentar membanjiri. Sebagian simpati, sebagian mencemooh. Tapi seperti yang selalu terjadi di dunia maya, kebenaran seringkali dikaburkan oleh narasi yang menyentuh. Teleponku langsung dipenuhi pesan. Wartawan, teman, lama, bahkan tetangga yang dulu diam kini mulai bertanya-tanya lagi. Seolah-olah semua luka yang sudah kutunjukkan belum cukup untuk menyatakan siapa yang salah. Tapi aku tidak mau kembali bungkam. Malam itu, aku membuat keputusan besar. Aku merekam video tanggapan. Tidak untuk menyerang balik, tapi untuk menyatakan kebenaran versiku yang sudah lama terkubur oleh suara-suara Damar. Aku berdiri di depan kamera, mengenakan baju sederhana tanpa riasan. Halo, nama saya Nisa. Saya adalah mantan istri dari pria yang kalian lihat di video viral kemarin. Saya tidak akan membantah perasaannya, tapi saya ingin kalian tahu fakta. Aku mulai membacakan pernyataan sambil sesekali menyisipkan potongan rekaman suara Damar yang dulu menjadi bukti di persidangan. Kata-katanya yang mengancam, tertawanya yang mengejek, dan sesekali tangisku sendiri yang direkam tanpa sengaja. Ini bukan tentang balas dendam, kataku dengan suara tenang di akhir video. Ini tentang menyelamatkan perempuan lain agar tidak menjadi aku yang dulu. Video itu tayang selama 10 menit. Dalam waktu 2 jam, meledak. Bukan hanya karena isinya, tapi karena publik akhirnya bisa melihat dua sisi. Bukan hanya narasi korban yang diolah oleh pelaku, tapi juga suara asli dari korban yang akhirnya berani bicara. Dan kali ini, mereka percaya padaku. Aku tak membalas semua komentar. Aku tak membaca semua pesan. Tapi aku melihat satu hal yang tak bisa digantikan. Perempuan-perempuan lain mulai menceritakan kisah mereka, tentang suami yang memanipulasi, tentang pasangan yang membuat mereka merasa tidak waras, tentang suara-suara yang selama ini mereka kubur karena takut dianggap bermasalah. Aku bukan satu-satunya. Dan di tengah semua itu, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Karena setelah luka sembuh, ada satu hal yang harus kulakukan. Membangun kembali diriku dengan tangan sendiri dari puing-puing yang telah kubiarkan runtuh terlalu lama. Dari puing-puing yang telah kubiarkan runtuh terlalu lama. Aku mulai dari sebuah kamar kecil yang kusewa di pinggiran kota.
Tidak besar, tidak mewah, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tempat itu milikku sendiri. Tidak ada jejak Damar di dindingnya. Tidak ada suara langkah kakinya di lorong. Tidak ada cermin yang menyaksikan aku menangis dalam diam, lalu berpura-pura kuat di pagi hari. Hanya ada aku dan sunyi yang menenangkan. Aku mulai menata hidupku dengan hal-hal kecil. Membuka laptop bekas yang dulu sempat tak tersentuh karena Damar selalu menganggap kerjaanmu itu nggak ada hasilnya. Aku mulai menulis tentang luka, tentang ketakutan, tentang keberanian yang akhirnya tumbuh dari rahim trauma. Ternyata, tulisanku dibaca banyak orang. Beberapa situs mulai menawarkan ruang kolom untuk kisah-kisahku. Dan dari situlah, perlahan aku merasa hidupku punya arah. Namun badai belum selesai. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor asing. Aku tahu di mana kamu tinggal. Hatiku langsung merapat ke dinding dada. Telapak tanganku dingin. Pesan itu tanpa nama, tanpa konteks. Tapi aku tahu siapa yang menulisnya. Hanya satu orang yang akan mengirim ancaman dengan begitu percaya diri. Aku langsung menghubungi pihak kepolisian. Mereka menyarankan aku mengganti nomor dan mengaktifkan perlindungan tambahan. Tapi yang paling membuatku terpukul adalah kenyataan bahwa meski dia tak lagi hadir secara fisik, cengkeramannya belum benar-benar hilang dari hidupku. Keesokan harinya, aku memasang kamera kecil di pintu masuk kamar kos. Aku juga menyimpan alat rekam suara otomatis di meja dekat jendela. Bukan karena paranoid, tapi karena aku telah belajar. Kewaspadaan bukan berarti ketakutan. Itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dan benar saja, 3 hari kemudian, saat aku pulang larut karena wawancara kerja, aku menemukan sesuatu terselip di bawah pintu. Sepucuk surat, tulis tangan. Nisa, kamu pikir kamu aman? Aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Tapi aku masih kasih kamu waktu. Kembali. Atau semua akan kulenyapkan. Reputasimu, tulisanmu, hidupmu. Aku menggigil. Bukan karena takut, tapi karena jijik. Ini bukan sekadar obsesi. Ini adalah pembuktian terakhir dari seorang pria yang tak rela kehilangan kendali. Dan malam itu juga, aku mengambil keputusan yang lebih besar dari sekadar laporan polisi. Aku memutuskan untuk bicara langsung di depan publik. Lewat siaran langsung, di media sosial, aku tampil dengan wajah terbuka, menyebut namanya, menyebut ancaman terakhirnya, menyebut semua yang dulu kusembunyikan karena takut tak dipercaya. Aku tak lagi menyamarkan suara, tak lagi menyamarkan identitas. Aku memilih untuk tidak bersembunyi lagi. Dia bilang akan menghancurkan hidupku, kataku di tengah siaran itu. Tapi yang tidak dia tahu, hidupku sudah pernah hancur, dan aku berhasil membangunnya kembali. Kali ini, dengan fondasi yang tidak bisa dia sentuh. Siaran itu ditonton puluhan ribu orang dalam hitungan jam. Dan yang mengejutkanku, bukan hanya dukungan yang datang, tapi pesan pribadi dari seorang perempuan asing. Namanya Rani, seorang mantan kekasih Damar sebelum aku. Ia berkata, "Aku menyaksikan siaranmu, dan aku pernah mengalami hal yang sama. Dia menghilangkan semua rekamanku dulu. Tapi aku masih punya satu bukti. Video saat dia mengancamku sambil mabuk. Aku takut dulu. Tapi sekarang, aku siap bantu kamu." Tanganku bergetar memegang ponsel. Dunia seperti berhenti beberapa detik. Ternyata, aku bukan awal. Dan mungkin, bukan satu-satunya akhir yang ingin dia kendalikan. Aku menghubungi Rani keesokan harinya. Kami bicara lama. Dia menjelaskan bagaimana Damar juga mencoba menjatuhkan kewarasannya, menyebarkan cerita bahwa dia tidak stabil, dan bahkan membuat keluarga Rani ragu padanya. Dia ahli membelokkan kenyataan, kata Rani. Tapi kita bisa akhiri ini. Bersama, kami membuat keputusan, membawa bukti Rani ke pengadilan untuk kasus terpisah, melaporkan ulang Damar atas ancaman, dan meminta perpanjangan perlindungan hukum. Kali ini, dengan saksi lain yang mengalami luka serupa. Perlahan,
Kebenaran tak lagi berdiri sendiri. Ia tumbuh, ia berkembang, ia jadi benteng. Dan di tengah pusaran itu, aku belajar satu hal. Luka tak membuatku lemah. Luka justru membentukku menjadi sosok yang Damar paling takuti, perempuan yang tidak bisa lagi dibungkam. Malam itu, aku menyalakan lilin kecil di meja kamarku. Hanya satu, tapi cukup untuk menerangi dinding yang dulu kelabu. Aku duduk, membuka laptop, dan mulai menulis lagi. Kali ini bukan kisah sedih, tapi kisah tentang bangkitnya seorang perempuan dari reruntuhan yang dibangun oleh cinta palsu. Dan kisah itu belum berakhir, dan kisah itu belum berakhir. Tapi hari ini, aku tahu, sudah saatnya aku yang menulis akhir ceritaku sendiri. Seminggu setelah pertemuanku dengan Rani, aku dan pengacaraku mengajukan laporan tambahan ke pihak berwenang, menyertakan bukti dari Rani dan semua, rekaman baru yang menunjukkan bahwa Damar masih melanggar batas hukum. Proses itu melelahkan, panjang, kadang terasa sia-sia. Tapi aku tidak mundur, karena untuk pertama kalinya, aku tidak hanya memperjuangkan diriku sendiri. Aku memperjuangkan semua suara perempuan yang pernah dibungkam. Hari penangkapan itu datang, lebih cepat dari yang kuduga. Aku sedang duduk di warung kopi kecil di dekat taman, mengedit tulisan untuk publikasi, ketika telepon dari penyidik masuk. Bu Nisa, kami ingin menginformasikan bahwa Damar Alfarizi telah diamankan pagi ini. Kami menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan ancaman serta upaya penyerangan terhadap Anda. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Tanganku menggenggam gelas kopi erat-erat. Dunia seolah berhenti sebentar. Aku tidak menangis, tidak tertawa, hanya diam, lalu tersenyum pelan. Bukan senyum balas dendam, tapi senyum lega. Seperti seseorang yang akhirnya tiba di daratan setelah bertahun-tahun terombang-ambing di laut lepas. Dan saat aku pulang ke kamarku yang hangat dan sepi malam itu, aku menatap cermin yang dulu memantulkan bayangan perempuan yang rapuh. Kini, yang kulihat adalah seorang perempuan yang tetap berdiri meski dicoba patah berkali-kali. Esok paginya, aku mengenakan pakaian paling sederhana, tanpa riasan, dan pergi ke sebuah ruang komunitas kecil. Di sana, aku menjadi pembicara dalam sebuah forum perempuan, sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku berdiri di depan puluhan wajah yang menatap penuh harap. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak gemetar. Saya pernah dianggap gila oleh orang yang paling saya cintai, kataku membuka. Dan semua orang percaya, sampai akhirnya kebenaran bicara lewat bukti, lewat keberanian, lewat suara yang saya kira sudah mati. Aku melanjutkan, tak lagi dengan air mata, tapi dengan ketegasan. Bukan saya yang sakit, bukan saya yang gila, tapi dia yang terlalu ahli membungkus kejahatan dalam bentuk perhatian, cinta, dan janji-janji kosong. Dan jika kalian di sini pernah merasa seperti saya, percayalah, suara kalian penting. Suara kalian bisa menyelamatkan nyawa. Ruangan itu hening, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan. Di akhir sesi, satu persatu perempuan mendatangiku. Ada yang menangis, ada yang memelukku erat, ada pula yang hanya berkata pelan, "Terima kasih karena berani lebih dulu." Malam harinya aku menutup laptop, memandangi layar kosong yang biasanya penuh kata. Tapi kali ini, aku tidak menulis cerita baru. Aku hanya mengetik satu kalimat. Akhirnya aku tahu, aku waras. Dan dia yang sebenarnya gila. Kisah ini mungkin telah mencapai akhirnya. Tapi perjalananku baru dimulai. Kini aku bukan lagi korban, aku penyintas. Dan suaraku tak akan pernah bisa dibungkam lagi.